buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan nyatakan bagi kita, kaum Bapa yang dikasih oleh Tuhan. Kita boleh bertemu malam hari ini kembali seperti ibadah-ibadah kita sebelumnya di setiap minggunya, persekutuan kaum Bapa. Dan tiba saatnya malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari malam hari ini yang terambil dari kitab Hakim-Hakim dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 pasalnya ayatnya yang ke-12. Jika sudah ditemukan, kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Amin. Dalam hitungan yang ketiga, kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini ayat firman Tuhan berbicara atau bercerita tentang seorang hakim yang bernama Gideon. Ya, dari pasal firman Tuhan ini di ayat yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat firman Tuhan berbicara bagaimana Israel, umat Israel yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel pada saat itu kepada bangsa Midian. Jika kita membaca ayat firman Tuhan dari pasal yang ke-6, ini cuma ada 2 pasal saja, 3 pasal, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 yang bercerita tentang Gideon yang diangkat Tuhan menjadi hakim. Ya, bangsa Israel pada saat itu, kalau bahasa sekarang dikatakan dijajah oleh bangsa Midian. Itu Tuhan izinkan, ayat firman Tuhan katakan, Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Midian waktu itu. Saat mereka tidak taat kepada Tuhan, saat mereka berbuat yang jahat di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan. Bahkan saat mereka menanam apapun di ladang mereka, saat waktu panen datang, di saat itulah bangsa Midian datang. Dan mereka mengambil semua hasil panen mereka, bahkan merusak ladang-ladang mereka. Terkadang juga di dalam kehidupan kita, kaum Bapak yang oleh Tuhan, Tuhan izinkan satu persoalan hidup datang. Tuhan izinkan satu persoalan datang menghampiri setiap kehidupan kita. Tuhan melihat dan Tuhan akan menilai bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang ada. Dalam ayat firman Tuhan ini diceritakan bahwa bangsa Israel, karena ketakutan mereka kepada bangsa Midian, mereka bersembunyi, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Mereka pergi ke gua-gua, ke gunung-gunung, mereka bersembunyi. Tetapi ada satu pria yang bernama Gideon, ya, yang memberanikan diri menggiring gandum dikatakan, tapi dia melakukan hal yang tidak biasa. Dia menggiring gandum di tempat pemerasan anggur. Ya. Firman Tuhan katakan. Dan saat Gideon berada di sana, ada malaikat Tuhan. Ya, seperti yang sudah kita baca tadi di ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di mana bangsa Israel yang akan bersembunyi oleh karena persoalan hidup, oleh karena penjajahan
Israel pada saat itu. Ini juga terjadi pada kehidupan orang-orang percaya pada saat ini. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saat ada persoalan hidup datang menghampiri setiap kita. Terkadang kita bersembunyi, bahkan terkadang kita tidak taat kepada Tuhan, bahkan tidak setia. Demikianlah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi Gideon berbeda, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dia memberanikan diri. Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan, tetapi dia tetap waspada. Ya, tetap waspada. Dia memberanikan diri tetap waspada. Jangan sampai bangsa Midian menemukan dia. Bahkan dikatakan seharusnya ayahnya yang akan melakukan itu. Tetapi Gideon berkata kepada ayahnya, Yoas, mama tua bapak, kalau turuan bangsa Midian tak tolak mo marlo. Au mamanglah ni, au kosoro ya. Kalau tu pero nasidia sana do kaya marlo menyelamatkan diri. Ya. Itulah yang Gideon katakan kepada bapaknya pada waktu itu. Pada saat itu malaikat Tuhan berkata kepada dia, dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pada saat itu Gideon tidak bisa menerima statement daripada Roh Kudus, ya, daripada malaikat ini. Dia tidak bisa menerima. Bahkan dikatakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Wah sampai korosi tahun Tuhan ini, mulut tohodo holong rohani Tuhan. Ima harus di Gideon. Bahwa dia mendengarkan cerita dari nenek moyangnya bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, bahkan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi dengan situasi yang terjadi pada saat itu, Gideon berkata, ini dia yang dari nyokong nami nenek moyang nami najului, bahwa Tuhan ini lo napaluah nasiya, puasa dititiot tak ada. Kira-kira kurang lebih seperti itu perkataan dia. Dikatakan, tetapi sekarang ini Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Saat firman Tuhan datang kepada Gideon, kamu perkatakan, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah bangsa Israel dari tangan orang-orang Midian. Bagaimana terkadang di dalam setiap kehidupan kita, saat sesuatu hal menimpa kita, kadang logika kita tidak berjalan dengan baik. Kamu apa yang sulit? Dengan begitu juga Gideon. Dengan apa yang mereka rasakan saat itu, saat firman Tuhan datang, pergilah dengan kekuatan. Dia ragu, kaum bapak itu. Firman Tuhan mengatakan dia ragu. Ada sebanyak 3 kali dia memuji perkataan Tuhan yang boleh dia terima. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman. Bapak Tuhan, dia meragukan apakah benar perkataan firman Tuhan datang kepada dirinya. Itulah keraguan yang pertama saat firman Tuhan datang kepada Gideon. Dan keraguan yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengerikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka
tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanmu seperti yang kau iman. Ya, itu yang kedua. Dia menguji apakah benar. Dan itu terjadi. Kau maha pasir Tuhan. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Bahkan Gideon tidak berhenti di sana. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-39. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka kamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itu terjadi tuh. Sebanyak 3 kali dia meragukan. Tetapi Tuhan tahu jauh di dalam hati daripada Gideon. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Tapi dalam keraguannya Tuhan tidak biarkan. Tuhan tetap tunjukkan bahwa sesungguhnya yang berfirman kepada Gideon adalah Tuhan Allah sendiri. Ya. Sebanyak 3 kali. Karena dalam keraguan kita, dalam kita mengeksekusi satu persoalan, yang mungkin kita terkadang menghadapi ini kaum Bapak Saudara itu. Mungkin kita tidak percaya, 1 kali tidak percaya, 2 kali tidak percaya, bahkan sampai yang ke-3 kali. Tuhodo Tuhan, siap koro haroronyo, mulut tuhodo. Ya, itu yang seperti yang Gideon katakan. Bahkan sebaliknya boleh Tuhan lakukan, bahwa menunjukkan Tuhan berkuasa atas setiap hidup orang percaya. Haleluya. Itu Tuhan buktikan kepada kehidupan Gideon. Bahkan tugas pertama yang diterima oleh Gideon saat firman Tuhan datang kepada dirinya adalah meruntuhkan mesbah Baal dan menebang tiang berhala di dekatnya. Ya, itulah tugas pertama. Itu tugas yang sangat berat. Bahkan firman Tuhan mengatakan, karena Gideon memiliki beberapa pertimbangan dan dia tidak berani untuk melakukan itu di saat siang hari, dan dia membuat satu keputusan, dia akan mengerjakan itu di saat malam hari, dan dia lakukan, dia kerjakan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun mungkin dia sudah tahu apa yang efek yang akan dia terima saat bangsanya tahu dia melakukan itu, tetapi dalam ayat firman Tuhan ini, Gideon tetap percaya bahwa saat itu dia lakukan, dia tidak berjalan sendiri. Amin. Dia tidak berjalan sendiri. Ada kuasa Allah yang senantiasa bersama-sama dengan dia. Bahwa Tuhan tidak akan biarkan dia dalam perjalanan hidupnya. Intinya, dia melakukan apa yang Tuhan suka. Inilah menjadi gambaran dalam setiap kehidupan kita. Karena terkadang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam dunia ini, itu akan menjadi kontroversi. Banyak hal yang akan kita hadapi saat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Tetapi apa tindakan yang boleh kita ambil, kaum Bapak yang kasihan oleh Tuhan? Ya, kita boleh bertindak seperti Gideon dengan pertimbangan apapun. Saat kita melakukan kehendak Allah di dalam segala kehidupan kita, kita percaya ada kuasa Allah bersama-sama dengan kita. Ada penyertaan Allah yang tidak akan lepas dan tidak luput dari setiap kehidupan kita. Saat kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Demikian juga Gideon. Ya. Pada saat itu dia mau berperang melawan bangsa Midian. Ya. Dia mengirimkan pesan tiap suku-suku bangsa Israel. Dan firman Tuhan katakan, berkumpullah sekitar 32.000 orang. 32.000 orang berkumpul pada saat itu untuk membantu Gideon melawan bangsa Midian. Ya. Tetapi ini lagi-lagi butuh pertimbangan, butuh iman percaya. Ya. Dan firman Tuhan katakan di dalam pasal yang ke-7 ayatnya yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku. Ya, ini yang Tuhan katakan. Karena jika sebanyak 32.000 orang melawan bangsa Midian, dan saat mereka menang, mereka akan berkata, ya. Karena mungkin secara head to head, ya. Mungkin berimbang, ya. Dan dikatakan dalam ayat firman Tuhan juga, bahkan Tuhan berkata 22.000 orang itu dipulangkan, ya. Sisa 10.000 orang. Dan dari 10.000 orang itu juga Tuhan berfirman, bahkan Tuhan lakukan seleksi dengan cara mereka mengambil minum dari sungai. Ya. Mungkin jika kita ada kesempatan kita boleh membaca firman Tuhan ini. Ya. Itulah seleksi yang Tuhan lakukan. Bahwa Tuhan tidak menginginkan kuantitas, tapi Tuhan menginginkan kualitas. Haleluya. Haleluya. Bahkan endingnya Tuhan cuma mengizinkan sebanyak 300 orang. 300 orang saja dari 32.000 orang yang berkumpul pada saat itu. Tuhan hanya izinkan 300 orang untuk mendampingi Gideon melawan bangsa Midian pada saat itu. Apa yang mau Tuhan tunjukkan? Bahkan dengan kuantitas yang jauh berbeda sekalipun, Tuhan sanggup lakukan. Tuhan sanggup berikan kemenangan kepada bangsa Israel, asalkan bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Asal kita tetap setia kepada Tuhan. Bahkan perkara-perkara yang di luar daripada logika manusia sendiri pun Tuhan dapat kerjakan bagi setiap kehidupan. Mungkin di setiap kehidupan kita juga kadang merasakan ini. Mungkin di dalam pemikiran kita sebagai manusia, karena tolak, kami tidak akan sanggup Tuhan. Dan tolak Tuhan mana mau? Kita mau belajar dari bangsa Israel dan bagaimana perjuangan Gideon membawa bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Dan di luar logika sekalipun, asal kita percaya kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kehidupan kita. Amin. Ya, itu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dan mereka, cerita singkat, bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Ya, mereka menang dengan strategi yang di luar daripada strategi militer di bangsa manapun. Ya, ada strategi khusus yang boleh Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada saat itu untuk memenangkan peperangan melawan bangsa Midian. Bahkan mereka mendapatkan kemenangan. Bahkan raja-raja dari bangsa Midian mereka tangkap. Ya. Mereka boleh mendapatkan kemenangan karena mereka tetap percaya kepada pemeliharaan Allah. Dan yang menjadi ending daripada firman Tuhan saat malam hari ini, bagaimana Gideon mengawali dengan penuh keraguan, bahkan dengan penuh pertanyaan. Ya. Firman Tuhan katakan, bahkan dia mengakhiri cerita hidupnya dengan tidak baik-baik saja. Kita boleh baca dalam ayat firman Tuhan dalam pasalnya yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dikatakan, selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Ya, singkat cerita, mereka mengumpulkan emas yang boleh mereka dapatkan dari jarahan saat mereka melawan bangsa Midian, dan dikumpulkan. Adapun berat anting-anting
emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikel emas. Dan inilah yang membuat bangsa itu berpaling daripada Tuhan. Ya. Dimana dikatakan kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumah. Di saat mereka mendapatkan kemenangan, ya, ada euforia yang berlebihan. Ya. Mungkin niat awal daripada Gideon baik untuk membuat satu tugu peringatan atas kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Midian. Tetapi dalam kelanjutan hidupnya bangsa Israel menyembah apa yang Gideon berikan kepada mereka sebagai tugu peringatan. Maka mereka menyembah itu, dan dikatakan dalam ayat firman Tuhan, mereka berlaku serong karena mereka menyembah efod yang sudah diberikan oleh Gideon. Saya teringat saat kunjungan kita hari Minggu kemarin, saat Bapak Simbolon menyampaikan sepatah kata dari kaum Bapak dan mengatakan terkadang berkat yang kita terima itu menjadi alasan kita tidak datang kepada Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Itulah yang sesungguhnya bangsa Israel boleh rasakan saat ini. Oleh karena euforia kemenangan mereka dengan berkat yang mereka terima, mereka membuat itu menjadi satu berhala. Dan boleh dikatakan mereka menduakan Tuhan dengan efod yang boleh mereka bangun. Gideon bangun sebagai tugu peringatan buat bangsa Israel atas kemenangan mereka melawan bangsa Midian. Kau Bapak yang oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan Gideon yang diawali dengan penuh keraguan, dengan penuh perjuangan, dengan penuh pertimbangan saat dia berangkat ke medan perang melawan bangsa Midian. Dan setelah kemenangan mereka terima, Bismillah membuat bangsa Israel. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan, mereka menyembah efod yang sudah menjadi tugu peringatan itu, dan mereka menduakan Tuhan. Dan terkadang ini boleh kita rasakan juga. Saat berkat Tuhan kita terima, itu boleh membuat satu perbedaan dalam setiap kehidupan kita. Itu boleh menjadikan kita juga boleh menjauh daripada Tuhan. Tapi kita mau belajar dari bangsa Israel agar kita tidak melakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saat kita menerima berkat Tuhan, mari tetap percaya, mari tetap setia, mari tetap taat kepada Tuhan. Karena kita percaya apapun yang boleh kita terima itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Itu semua berasal daripada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kapanpun Tuhan boleh ambil segala sesuatu apa yang kita miliki di dalam dunia, sebab berasal daripadanya dan semuanya itu adalah milik Dia. Biarlah kita belajar daripada kehidupan bangsa Israel, mana mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan kita mau kita tetap menjaga setiap hati kita agar kita memulai dengan kesetiaan, bahkan kita boleh mengakhiri juga dengan kesetiaan. Maka kita percaya saat Tuhan datang nanti kali yang kedua, Tuhan menjumpai kita tetap setia di dalam kita memuji mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kita, agar kita tetap percaya, kita tetap setia di dalam kita mengikut mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya.